Kamu pasti lapar, ini dimakan dulu. Di, tahu gak Bu, di sana warungnya bau dan banyak sampah. Iya Bu, apalagi ada kucing di sananya. Ih, jijik. Assalamualaikum sahabat Hikmah Kolbu. Bayangkan, api itu belum besar. Hanya bau gosong tipis di ujung pasar saat Mbah Wasti masih membuka lapak kecilnya. Tak ada yang menyangka pagi itu akan mengubah hidup banyak orang. Dan tak ada yang menduga suara paling keras yang menyelamatkan pasar itu datang dari seekor kucing oranye bernama Doni. Saat api mulai merambat dan orang-orang panik berlari, Mbah Wasti justru tertarik kembali ke dalam asap. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setiap subuh, saat kebanyakan orang masih memeluk sisa mimpi, Mbah Wasti sudah berjalan pelan menyusuri gang menuju pasar. Langkahnya pendek-pendek, sandalnya tipis, tangannya membawa tas kain lusuh yang sudah bertambal di banyak sisi. Udara pagi masih dingin, tapi tubuh renta itu sudah terbiasa. Lapaknya berada di ujung pasar, bukan di tengah, bukan di jalur ramai. Sudut paling sepi, dekat gudang tua yang catnya mengelupas dan sering dipakai orang buang sampah sembarangan. Banyak pedagang memilih tempat yang lebih strategis. Mbah Wasti tidak pernah protes. Ia hanya datang, membuka meja kecilnya, lalu menggelar alas plastik yang warnanya sudah pudar. Ia menjual gorengan dan nasi bungkus. Tidak banyak, hanya beberapa lusin. Kadang habis, kadang tidak terjual sama sekali. Jika ada yang basi, ia tidak marah. Ia hanya menarik napas, lalu membungkus ulang untuk dibawa pulang. Orang-orang di pasar mengenalnya, tapi jarang yang menyapa. Sebagian hanya mengangguk, sebagian lagi pura-pura tidak melihat. Ada juga yang berbisik pelan saat lewat. Suara itu tidak keras, tapi cukup sampai ke telinga Mbah Wasti. Kasian sih, tapi jualannya bikin kotor. Itu lapak paling bau, dekat kucing pula. Mbah Wasti mendengar. Ia selalu mendengar, tapi tidak pernah membalas. Wajahnya tetap tenang. Keriput di pipinya seperti sudah hafal rasa sabar yang panjang. Di bawah meja lapaknya, ada seekor kucing orange. Tubuhnya tidak besar, bulu oranye kusam, tidak mengkilap seperti kucing rumahan. Ekornya melingkar rapi saat tidur. Namanya Doni. Tidak ada yang tahu sejak kapan Doni ada di situ. Sebagian pedagang merasa kucing itu selalu ada. Selalu di bawah lapak Mbah Wasti. Selalu menunggu. Tidak mencuri, tidak naik meja. Hanya duduk atau tidur diam-diam. Setiap kali ada orang mengusir, Doni hanya bergeser sedikit. Tidak melawan, tidak kabur jauh. Seolah tahu, tempat itu satu-satunya yang boleh ia miliki. Mbah Wasti jarang bicara pada manusia, tapi pada Doni, ia sering berbisik pelan. Saat membungkus nasi, saat menunggu pembeli, saat pasar mulai ramai, dan suaranya bercampur jadi satu. "Nunggu ya Don," katanya lirih suatu pagi. "Kalau ada lebih, Mbah kasih." Doni mengangkat kepala, matanya kuning pucat, menatap wajah tua itu tanpa suara, seolah mengerti. Hari itu pasar lebih ramai dari biasa. Ada kabar akan ada penertiban lapak liar. Petugas sudah beberapa kali datang minggu lalu. Banyak pedagang gelisah. Ada yang marah, ada yang pasrah, ada yang menyalahkan lapak-lapak kecil di pinggir pasar. Mbah Wasti mendengar kabar itu dari obrolan di belakangnya. Ia tidak ikut bicara. Tangannya tetap membalik gorengan di wajan kecil. Minyaknya sudah hitam. Api kompor kecilnya kadang mati hidup. Seorang pedagang lain lewat, menutup hidungnya sambil menggerutu. "Ini nih, bikin pasar kumuh, ada kucing segala." Kata-kata itu jatuh begitu saja.
tidak ditujukan langsung, tapi cukup jelas arahnya. Mbah Wasti menunduk. Doni mengeong pelan dari bawah meja. Satu suara pendek, lalu diam lagi. Tidak ada yang tahu bahwa pagi itu adalah pagi terakhir pasar berdiri dengan tenang. Tidak ada yang sadar bahwa dari sudut paling sepi itu, sesuatu sedang menunggu waktunya terjadi. Dan tidak ada satupun yang menyangka bahwa makhluk yang paling sering diusir di pasar ini kelak akan menjadi alasan banyak orang bisa pulang dengan selamat. Tidak ada yang benar-benar ingat kapan Doni pertama kali muncul di pasar. Ia tidak batang dengan suara. Tidak ada yang melihatnya berlari atau mengeong minta perhatian. Kucing oreng itu seperti tiba-tiba saja ada, lalu menetap, seolah pasar ini memang sudah lama menyiapkan satu sudut kecil untuknya. Mbah Wasti sendiri baru sadar tentang Doni pada suatu sore bertahun lalu. Hari itu hujan turun tanpa jeda. Pasar sudah sepi. Pedagang satu persatu menutup lapak, menarik terpal, dan pulang lebih cepat. Mbah Wasti masih bertahan, menunggu 1-2 pembeli terakhir yang mungkin datang. Air hujan merembes masuk dari selah atap seng yang sudah berlubang. Angin membawa bau tanah basah dan sampah. Saat Mbah Wasti hendak membereskan dagangannya, ia mendengar suara pelan dari bawah gerobak tua di samping lapaknya. Bukan tangisan keras, hanya suara kecil yang nyaris kalah oleh hujan. Ia menunduk perlahan. Di bawah gerobak itu ada tubuh kecil meringkuk. Bulu orennya basah, badannya gemetar. Matanya terbuka setengah, menatap kosong tanpa berani mendekat. Mbah Wasti tidak langsung mengambilnya. Ia hanya duduk jongkok, menunggu, seperti tidak ingin mengejutkan. "Kehujanan ya," katanya lirih. Kucing itu tidak bergerak, tidak kabur, tidak mendesis. Hanya menatap, lalu mengeong pelan sekali. Mbah Wasti membuka satu nasi bungkus yang belum terjual. Nasinya sudah dingin, lauknya sederhana. Ia meletakkannya sedikit jauh dari gerobak, lalu mundur setapak. Butuh waktu lama sampai kucing itu berani keluar. Langkahnya ragu, kakinya gemetar. Tapi ia makan perlahan, tanpa rakus. Setelah itu ia kembali ke bawah gerobak, meringkuk lagi. Sejak hari itu, kucing oren itu selalu ada. Awalnya hanya saat hujan, lalu setiap sore, kemudian setiap pagi. Ia tidak pernah naik ke meja, tidak pernah mengganggu. Ia hanya memilih satu tempat, tepat di bawah lapak Mbah Wasti. Beberapa pedagang mulai sadar, ada yang tidak peduli, ada yang kesal. "Kok dibiarkan sih?" kata seseorang suatu hari. "Nanti pasar makin kotor." Mbah Wasti hanya mengangguk kecil. Ia tidak menjawab. Setiap hari ia menyisihkan sedikit nasi. Tidak banyak, hanya cukup untuk membuat perut kecil itu hangat. Ia menamai kucing itu Doni. Tidak ada alasan khusus. Nama itu saja yang terlintas di kepalanya saat suatu pagi Doni mengeong pelan, seolah menjawab panggilan. Doni tumbuh, tapi tidak pernah benar-benar gemuk. Ia tetap kurus. Tulangnya masih terasa saat Mbah Wasti mengelus punggungnya. Namun matanya menjadi lebih hidup. Ia mulai mengenali langkah Mbah Wasti dari jauh. Setiap pagi, sebelum lapak dibuka, Doni sudah duduk menunggu. Jika Mbah Wasti terlambat, Doni akan mondar-mandir di depan lapak, menatap jalan masuk pasar. Namun tidak semua orang melihat Doni seperti Mbah Wasti. Ada yang menendang kaleng ke arahnya. Ada yang menyiram air agar ia pergi. Ada juga yang mengancam akan membuangnya jauh dari pasar. Setiap kali itu terjadi, Doni hanya lari sebentar, lalu kembali saat suasana tenang. Mbah Wasti melihat semua itu. Dadanya sering terasa sesak, tapi ia tidak pernah marah. Ia hanya berbisik pada Doni saat pasar sepi. "Sabar ya Don, kalau bukan di sini, Mbah juga tidak tahu harus kemana." Mbah Wasti tidak pernah menyadari satu hal, bahwa sejak Doni datang, hidupnya perlahan berubah. Bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih berarti. Dan ia juga tidak tahu bahwa hujan yang dulu membawa Doni ke bawah lapaknya, suatu hari akan terasa ringan dibandingkan api yang akan datang menyusul. Keberadaan Doni di pasar pelan-pelan berubah dari sekadar kebiasaan menjadi masalah bagi sebagian orang. Bukan karena ia mengganggu, bukan karena ia mencuri, tapi karena bagi beberapa pedagang, kucing kurus itu adalah simbol dari sesuatu yang ingin mereka singkirkan. Sesuatu yang dianggap membuat pasar terlihat kumuh, tua, dan tidak layak dipertahankan. Setiap pagi,
Doni selalu berada di tempat yang sama, duduk di bawah meja lapak Mbah Wasti. Kadang tidur meringkuk, kadang hanya menatap orang lalu lalang. Ia tidak pernah mendekati lapak lain, tidak pernah meloncat ke meja. Seolah tahu batas hidupnya hanya sejauh bayangan tubuh Mbah Wasti. Namun, batas itu sering dilanggar orang lain. Suatu hari, seorang pedagang sayur yang lapaknya tidak jauh dari sana menyiram lantai dengan air bekas cucian. Air itu mengalir deras ke bawah meja Mbah Wasti. Doni terkejut, melompat, bulunya basah. Ia berlari kecil menjauh, lalu berhenti, menoleh ke arah lapak Mbah Wasti. "Biar pergi sekalian," kata pedagang itu ketus. "Kucing kayak gitu bikin penyakit." Mbah Wasti mendengar, tangannya berhenti membungkus nasi. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Tidak ada kata keluar dari mulutnya, tapi tangannya gemetar saat ia meraih kain lap. Doni kembali pelan-pelan setelah air surut. Tubuhnya basah. Ia meringkuk lebih dekat ke kaki meja. Mbah Wasti menyelipkan kain lap kecil ke bawah meja tanpa suara. Hari lain, seorang pembeli yang baru datang berhenti di depan lapak, lalu mundur dengan wajah tidak senang. "Ih, ada kucing." "Maaf Bu, lain kali saja," katanya sebelum pergi. Hari itu, tidak banyak gorengan terjual. Mbah Wasti pulang dengan tas yang masih berat. Di rumah kontrakan kecilnya, ia duduk lama sebelum makan. Doni ikut masuk, duduk di dekat pintu, menunggu tanpa suara. Ia tidak meminta, tidak mengeong, hanya menatap. "Kalau Mbah jualan tidak laku," kata Mbah Wasti pelan, "kamu tetap mau nunggu?" Doni mendekat, lalu duduk di sampingnya. Tidak menjawab, tapi kehadirannya cukup. Ancaman datang bukan hanya dari kata-kata. Suatu sore, Mbah Wasti mencium bau aneh dari nasi bungkus yang ia sisihkan untuk Doni. Baunya tajam, tidak seperti biasa. Doni mengendus, lalu mundur. Ia tidak menyentuhnya. Mbah Wasti terdiam, tangannya gemetar. Ia membuang nasi itu tanpa berkata apapun. Malam itu, ia menangis pelan di kamar. Takut pada sesuatu yang tidak ia lihat, tapi ia rasakan. Sejak hari itu, Doni menjadi lebih waspada. Ia sering mengangkat kepala tiba-tiba, matanya mengikuti suara kecil. Ia mengeong pelan di malam hari, seperti memperingatkan sesuatu. Meski diusir berkali-kali, Doni tidak pernah benar-benar pergi. Ia bisa saja memilih gudang lain, bisa saja mencari tempat yang lebih aman. Tapi setiap kali ia menjauh, ia selalu kembali. Pasar itu keras, bau, ramai, tapi di sanalah Mbah Wasti berada. Dan bagi Doni, itu sudah cukup alasan. Tak ada yang mengerti kesetiaan makhluk kecil itu. Tak ada yang peduli, selain seorang perempuan tua yang juga hidup di pinggir. Dan tanpa mereka sadari, tekanan yang terus menumpuk itu sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar usiran atau bisikan. Sesuatu yang akan membuat seluruh pasar berhenti memandang Doni sebagai masalah. Isu tentang penertiban pasar mulai terdengar lebih sering. Bukan lagi sekedar bisik-bisik di sela dagangan, tapi sudah menjadi obrolan terbuka yang dibicarakan tanpa sungkan. Petugas pasar beberapa kali datang, mencatat, menunjuk, lalu pergi tanpa penjelasan panjang. Ketegangan terasa di udara, bercampur dengan bau ikan, sayur busuk, dan asap gorengan. Lapak-lapak kecil di pinggir pasar menjadi sasaran empuk, termasuk lapak Mbah Wasti. Suatu pagi, 2 orang petugas berhenti di depan mejanya. Mereka tidak lama, hanya melihat-lihat, lalu salah satunya mencatat sesuatu di kertas. "Ini lapak tidak terdaftar," katanya singkat. "Dan ada hewan di area dagang." Mbah Wasti mengangguk pelan. Ia tidak membela diri, tidak menjelaskan bahwa Doni tidak pernah naik ke meja, tidak berkata bahwa kucing itu hanya berdiam di bawah. Ia hanya mendengar seperti biasa. Setelah petugas pergi, beberapa pedagang lain mulai ikut bicara. Nada mereka bukan marah, tapi dingin.
Sudah dibilang, Bu, kata seorang pedagang keringat dingin. Kalau mau aman, jangan pelihara kucing di pasar. Nanti gara-gara ibu kita semua kena, sambung yang lain. Kata-kata itu tidak keras, tapi tajam, lebih tajam dari bentakan. Mbah Wasti tetap diam, ia menunduk lebih dalam. Doni yang sejak tadi tidur tiba-tiba terbangun. Ia mengangkat kepala, menatap wajah Mbah Wasti, tidak mengeong, hanya diam. Hari-hari setelah itu terasa lebih berat. Pembeli makin jarang. Beberapa orang sengaja menghindari lapaknya. Ada yang memilih berjalan memutar, ada yang berpura-pura tidak melihat. Seolah lapak di ujung pasar itu membawa masalah yang bisa menular. Suatu siang, seorang pedagang lain dengan suara agak tinggi berkata di dekatnya, "Pasar mau dibagusin, tapi masih ada yang begini. Bikin malu." Beberapa orang mengangguk setuju. Mbah Wasti meremas ujung celemeknya. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada air mata jatuh, tidak ada amalah keluar. Hanya kelelahan yang menumpuk di dada. Di rumah ia duduk lama di lantai. Doni berada di dekat kakinya. Mbah Wasti mengelus punggung kucing itu perlahan. "Mbah bukan tidak mau nurut," katanya lirih. "Mbah cuma tidak punya apa-apa lagi." Ia tahu, jika ia pergi dari pasar itu, ia tidak tahu harus berjualan di mana. Lapak itu mungkin kecil, tapi itu satu-satunya tempat ia masih merasa berguna. Malam itu, Mbah Wasti berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak meminta banyak, hanya kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi. Ia tidak menyebut nama siapapun, hanya menyerahkan semuanya pada Allah. Doni duduk di sampingnya diam. Matanya menatap pintu, lalu jendela. Sesekali telinganya bergerak menangkap suara jauh yang tidak didengar Mbah Wasti. Sejak tuduhan itu muncul, suasana pasar berubah. Seperti ada garis tak terlihat yang memisahkan Mbah Wasti dari yang lain. Ia masih ada di sana, tapi terasa sendirian. Dan di tengah kesunyian itu, Doni mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Ia sering berdiri lama menatap satu arah di pasar. Ia mengeong pelan di waktu yang sama setiap malam, seolah mencoba mengatakan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Surat pemberitahuan itu datang tanpa banyak kata. Selembar kertas putih dengan cap pasar ditempel di papan pengumuman dekat pintu masuk. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat banyak pedagang terdiam lama. Akan ada penakaan ulang. Lapak di pinggir pasar diminta mengosongkan area dalam waktu tertentu. Tidak ada penjelasan kemana mereka harus pindah. Tidak ada jaminan bisa kembali. Mbah Wasti membacanya pelan. Huruf-hurufnya tampak kabur di matanya yang sudah rabun. Ia tidak langsung mengerti semua kalimatnya, tapi satu hal ia pahami. Lapaknya termasuk yang harus pergi. Hari itu ia tetap membuka dagangan seperti biasa. Meja kecilnya digelar di tempat yang sama. Wajan kecilnya menyala. Namun tangannya lebih sering berhenti di udara, lupa membalik gorengan. Pikirannya melayang jauh pada hari-hari ke depan yang belum berbentuk. Doni duduk lebih dekat dari biasanya. Ia tidak tidur. Matanya terus bergerak, mengikuti langkah orang yang lewat. Setiap ada suara keras, ia menegakkan telinga. Beberapa pedagang mulai mengemas barang lebih awal. Ada yang bergerutu, ada yang marah, ada yang saling menyalahkan. Nama Mbah Wasti beberapa kali disebut, tidak langsung tapi cukup jelas. "Makanya dari dulu dibersihin," kata seseorang. "Sekarang kena semua." Mbah Wasti tidak menoleh. Ia menunduk, membungkus nasi dengan tangan gemetar. Satu bungkus jatuh ke lantai. Nasinya berceceran. Ia menatapnya lama, lalu berlutut perlahan, memungutnya satu-satu. Doni mendekat, mengendus nasi itu,
lalu menoleh ke wajah Mbah Wasti. Ia tidak menyentuhnya. Hari-hari berikutnya terasa makin berat. Pembeli semakin jarang. Ada yang datang hanya untuk melihat lalu pergi tanpa membeli. Ada yang berbisik, seolah takut dilihat berbicara terlalu lama di sana. Uang hasil jualan tidak cukup. Mbah Wasti mulai mengurangi belanja bahan. Gorengan dibuat lebih sedikit, nasi bungkus lebih kecil. Ia lebih sering pulang dengan tas hampir kosong, bukan karena dagangan habis, tapi karena memang tidak banyak yang ia bawa. Suatu sore saat pasar hampir tutup, seorang petugas kembali datang. Kali ini nadanya lebih tegas. "Ibu harus siap-siap," katanya. "Kalau hari ini belum pindah, besok sudah mulai ditertibkan." Mbah Wasti mengangguk pelan. Ia tidak bertanya, tidak membantah. Ia tahu, kata-kata tidak akan mengubah apapun. Di rumah ia duduk lama di depan pintu. Langit sudah gelap. Lampu kecil di dalam rumah menyala redup. Doni duduk di ambang pintu, menatap keluar, seolah menunggu sesuatu. "Kalau Mbah tidak jualan lagi," kata Mbah Wasti pelan, "kita makan apa, Don?" Doni mengeong kecil. Satu suara pendek. Ia lalu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke kaki Mbah Wasti. Malam itu Mbah Wasti tidak bisa tidur. Pikirannya penuh tentang lapak, tentang hari esok, tentang tubuhnya yang semakin lemah, tentang Doni yang mungkin harus ia lepaskan demi kebaikannya. Namun setiap kali pikiran itu muncul, dadanya terasa lebih sesak. Ia tidak sanggup membayangkan Doni sendirian di pasar yang keras itu. Di saat yang sama, Doni justru tampak semakin gelisah. Ia mondar-mandir di rumah sempit itu. Sesekali ia berhenti, menatap sudut ruangan lalu mengeong pelan, seolah merasakan sesuatu yang belum terjadi. Mbah Wasti tidak tahu bahwa ancaman yang sebenarnya bukan hanya tentang penggusuran. Ada sesuatu yang sedang menunggu di balik malam-malam berat itu. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan dengan surat atau kata-kata. Pagi itu, Mbah Wasti datang ke pasar lebih lambat dari biasanya. Langkahnya terasa lebih berat. Napasnya pendek-pendek. Di tangannya hanya ada satu tas kecil, lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Ia membuka lapak tanpa banyak gerakan, seolah tubuhnya sedang menghemat tenaga untuk bertahan. Di meja kecilnya hanya ada beberapa bungkus nasi dan sedikit gorengan. Tidak ada cadangan, tidak ada lebih. Hari itu Mbah Wasti sudah tahu, apapun yang terjadi, ia tidak bisa berharap banyak. Doni sudah menunggu di bawah meja. Ia tidak tidur, matanya mengikuti setiap gerakan Mbah Wasti. Ketika wajan dinyalakan, Doni mendekat sedikit, lalu duduk diam. Tidak mengeong, tidak meminta. Pembeli datang satu dua. Ada yang membeli, ada yang hanya melihat lalu pergi. Matahari naik pelan. Panas mulai terasa di dalam pasar yang pengap. Keringat Mbah Wasti menetes dari pelipisnya, membasahi kerudung hitam yang sudah lama ia pakai. Menjelang siang, nasi bungkus hampir habis, tinggal satu. Gorengan juga tinggal beberapa potong. Mbah Wasti menghitung pelan dalam hati. Uang di kaleng kecilnya tidak cukup untuk membeli bahan besok. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata sebentar. Seorang pembeli datang, melihat sisa nasi itu, lalu berkata pelan, "Tinggal satu ya, Bu?" Mbah Wasti mengangguk. Tangannya meraih bungkus nasi itu, tapi berhenti di udara. Di bawah meja, Doni mengangkat kepala. Matanya menatap nasi itu lama, lalu menatap wajah Mbah Wasti. Ada hening pendek di antara mereka. Pasar tetap ramai, tapi bagi Mbah Wasti, dunia terasa mengecil. Ia menarik kembali tangannya. "Maaf, Nak," katanya pelan. "Itu sudah ada yang pesan." Pembeli itu mengangguk, lalu pergi tanpa banyak tanya. Mbah Wasti membuka bungkusan nasi itu perlahan. Ia menaruhnya di piring kecil, lalu menyelipkannya ke bawah meja. Doni tidak langsung mendekat. Ia menunggu, seolah meminta izin. "Makanlah," kata Mbah Wasti lirih. "Hari ini Mbah sudah cukup."
Doni mendekat pelan. Ia makan tidak cepat. Setiap suapan kecil seperti disimpan baik-baik. Mbah Wasti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Perutnya kosong, tapi dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hari itu, ia menutup lapak lebih cepat. Tidak ada lagi yang bisa dijual. Ia membereskan meja, melipat alas plastik lalu duduk sebentar sebelum pulang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Di rumah, ia hanya minum air hangat. Tidak ada nasi, tidak ada lauk. Doni duduk di dekatnya, seolah merasa bersalah, meski tidak ada yang perlu disesali. Malam turun. Udara terasa aneh, tidak seperti malam biasa. Sunyi tapi berat. Doni mulai mondar-mandir. Ia berhenti di dekat pintu, lalu mengeong pelan, berkali-kali. "Kenapa, Don?" tanya Mbah Wasti lemah. Doni tidak mendekat. Ia justru menggaruk pintu, lalu berhenti, menoleh, seolah meminta Mbah Wasti bangun. Mbah Wasti berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Ia membuka pintu sedikit. Udara luar membawa bau yang asing. Bukan bau pasar, bukan bau hujan. Ada sesuatu yang menyengat, samar tapi mengganggu. Doni mengeong lagi, lebih keras dari biasanya. Suara itu membuat dada Mbah Wasti berdebar. Ada firasat yang tidak ia pahami, tapi ia rasakan jelas. Ia tidak tahu bahwa nasi bungkus yang ia berikan pagi itu bukan hanya makanan terakhir hari itu. Itu adalah awal dari malam panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu tidak turun dengan tenang. Langit memang gelap seperti biasa. Tapi udara terasa berbeda. Panasnya tidak wajar, menempel di kulit meski angin sesekali berembus lewat celah jendela. Mbah Wasti duduk di tikar tipis di lantai rumahnya, memijat betis yang terasa kaku. Napasnya pendek, dadanya terasa berat, seperti ada beban yang tidak terlihat. Doni tidak tidur. Biasanya, setelah makan, kucing orangnya itu akan meringkuk di sudut ruangan, memejamkan mata, dan hanya bergerak jika Mbah Wasti bangun. Malam ini tidak. Doni mondar-mandir. Langkahnya pelan, tapi tidak pernah berhenti lama di satu tempat. Sesekali ia berhenti di dekat pintu, menempelkan hidungnya ke celah bawah, lalu mundur lagi. Ia mengeong, pelan, panjang, suara yang tidak biasa. "Kenapa, Don?" tanya Mbah Wasti sambil mengelus punggungnya. Doni tidak mendekat. Ia justru menoleh ke arah jendela, lalu kembali ke pintu. Cakarnya menggaruk kayu tipis itu, meninggalkan suara kecil yang membuat bulu kudut Mbah Wasti merinding. Bau itu kembali tercium, samar, menyengat, seperti sesuatu yang terbakar jauh di kejauhan. Mbah Wasti berdiri perlahan, berjalan ke jendela. Dari sana, lampu pasar masih terlihat redup. Tidak ada keramaian, tidak ada teriakan. Semuanya tampak normal. Ia menutup jendela kembali, mencoba menenangkan diri. "Tidur ya, Don," katanya lirih. "Besok Mbah masih harus ke pasar." Namun Doni tidak mendengarkan. Ia mengeong lagi. Kali ini lebih keras. Ia berlari kecil ke arah Mbah Wasti, lalu kembali ke pintu, seolah mengajak pergi. Mbah Wasti duduk kembali. Tangannya gemetar. Ia mencoba berdoa, tapi pikirannya terus terpotong oleh suara Doni yang tidak berhenti. Setiap beberapa menit, kucing itu menggaruk pintu, lalu berhenti, menatap Mbah Wasti dengan mata yang tampak lebih besar dari biasanya. Ada kegelisahan yang menular. Tengah malam berlalu pelan. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Mbah Wasti akhirnya berbaring, tapi matanya tidak terpejam. Ia mendengar suara jauh dari arah pasar. Bukan suara manusia, bukan juga kendaraan. Hanya bunyi samar, seperti kayu berderak tertiup panas. Doni tiba-tiba melompat ke atas tikar. Ia berdiri tepat di dada Mbah Wasti, mengeong keras sekali. Suara itu membuat jantung Mbah Wasti berdegup cepat. "Don," panggilnya pelan. Doni turun, lalu kembali menggaruk pintu dengan lebih kuat. Tidak ragu, tidak berhenti. Dengan napas terengah, Mbah Wasti bangun. Ia mengambil selendang tipis, menyampirkannya di bahu. Tangannya membuka pintu sedikit.
udara panas langsung menyergap. Bau menyengat itu kini lebih jelas, seperti plastik terbakar, seperti kabel meleleh. Doni berlari keluar tanpa menunggu. Ia berhenti beberapa langkah di depan, menoleh, lalu mengeong lagi, seolah memastikan Mbah Wasti mengikutinya. Langkah Mbah Wasti pelan, tapi ia tetap berjalan. Jalan menuju pasar lengang, lampu jalan berkedip. Setiap langkah terasa berat, tapi ada dorongan yang membuatnya terus maju. Dari kejauhan, ia melihat cahaya tidak wajar. Bukan lampu, bukan bulan. Cahaya itu berwarna jingga, bergerak pelan, memantul di atap seng pasar. Dada Mbah Wasti menegang. Dan di detik itu, ia mulai mengerti bahwa kegelisahan Doni malam ini bukan tanpa alasan. Apa yang mereka lihat selanjutnya akan menghapus semua anggapan tentang kucing yang dianggap membawa masalah. Langkah Mbak Wasti terhenti di ujung jalan kecil yang mengarah ke pasar. Udara terasa panas, tidak wajar untuk jam sedini itu. Doni berdiri beberapa langkah di depannya, tubuhnya kaku, ekornya tidak bergerak. Ia menatap lurus ke arah bangunan pasar yang kini tampak berbeda. Cahaya jingga itu bukan lagi samar, ia memantul di dinding semen, menari di sela-celah atap seng. Asap tipis mulai naik, berputar pelan, seperti belum yakin ingin memperlihatkan diri. "Ya Allah," bisik Mbak Wasti tanpa sadar. Ia melangkah lagi, jantungnya berdegup keras. Setiap langkah mendekat membuat bau terbakar semakin kuat. Bau kabel, bau plastik, bau kayu tua yang dipaksa menyerah oleh panas. Doni berlari lebih dulu. Kucing itu tidak lagi berjalan pelan seperti biasanya. Ia melesat ke arah lapak, lalu berhenti mendadak. Dari salah satu kios kosong di sisi pasar, api kecil terlihat menjilat bagian dalam dinding. Tidak besar, tapi cukup jelas untuk membuat dada Mbah Wasti mengencang. "Kebakaran!" gumamnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Pasar masih sepi, pedagang belum datang. Hanya ada 1-2 penjaga malam yang berdiri jauh, belum menyadari apa yang terjadi. Mbah Wasti hendak berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya gemetar, tangannya dingin. Di saat itu, Doni bergerak. Kucing oranye itu berlari ke arahnya, lalu menggigit ujung celemek Mbah Wasti. Tarikannya tidak keras, tapi jelas. Sekali, 2 kali, seolah memerintah. "Don!" panggil Mbah Wasti bingung. Doni melepes gigitannya, lalu berlari lagi ke arah kios yang terbakar. Kemudian kembali, mengeong keras. Suaranya memecah sunyi pagi. Tarikan itu terulang, lebih kuat. Barulah Mbah Wasti tersadar. Ia membuka mulut dan berteriak sekuat yang ia bisa. Suaranya serak, tapi cukup untuk membelah udara. "Kebakaran! Kebakaran!" Teriakan itu menggema di lorong pasar. Salah satu penjaga malam menoleh, lalu berlari mendekat. Api yang tadinya kecil kini mulai membesar, menjalar ke atap. Asap menebal, membuat mata perih. "Ibu, mundur Bu!" teriak penjaga itu. Mbah Wasti mundur beberapa langkah, tapi matanya terpaku pada lapaknya. Di sana ada tabung gas kecil, ada kayu kering, ada kain. Ia menutup mulut dengan tangan, nafasnya tersengal. Doni tidak mundur, ia justru berlari ke dalam lorong pasar, mengeong keras, berlari dari satu sisi ke sisi lain, seperti membangunkan pasar yang masih tertidur. Suaranya menyusup ke setiap sudut. Beberapa pedagang mulai datang berlari. Ada yang berteriak, ada yang panik, ada yang langsung menyelamatkan barang dagangan. Api merambat cepat, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. "Tabung gas!" teriak seseorang. Kepanikan pecah, orang-orang berlarian, asap makin tebal. Mbah Wasti terbatuk, matanya berair. Ia berusaha menjauh tapi kakinya terasa lemas. Doni kembali ke arahnya. Kali ini ia tidak menggigit. Ia berdiri di depan Mbah Wasti, lalu berlari ke arah jalan keluar pasar, menoleh berkali-kali, seolah memastikan Mbah Wasti mengikuti dirinya. Dengan sisa tenaga, Mbah Wasti berjalan tertatih. Setiap langkah terasa seperti melawan panas dan asap. Di belakangnya, suara ledakan kecil terdengar.
api menyala lebih besar. Saat akhirnya ia sampai di area terbuka, Bawasti jatuh terduduk. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar hebat. Dari kejauhan, pasar yang selama puluhan tahun menjadi tempat hidupnya, kini mulai dilahap api. Doni berdiri di sampingnya, bulunya kotor oleh asap, matanya tetap awas. Dan di saat itulah, Bawasti menyadari satu hal yang membuat dadanya bergetar. Jika bukan karena tarikan celemek itu, jika bukan karena kegelisahan seekor kucing yang selama ini diusir dan diremehkan, ia mungkin tidak akan sempat berdiri di tempat aman ini. Namun api belum selesai, dan ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Asap menebal dengan cepat, tidak lagi tipis dan ragu, tapi pekat dan panas, menutup pandangan seperti tirai gelap yang jatuh tiba-tiba. Bau gosong menusuk hidung, membuat tenggorokan perih. Orang-orang berlarian tanpa arah yang jelas, saling berteriak, saling bertabrakan di lorong sempit pasar. Bawasti duduk di tepi jalan, masih berusaha menenangkan napasnya. Dadanya naik turun tidak teratur. Setiap tarikan napas membawa rasa panas yang menusuk. Tangannya meremas ujung selendang, seolah itu satu-satunya pegangan di tengah kekacauan. Doni tidak menjauh darinya. Kucing oranye itu berdiri beberapa langkah di depan, menghadap ke pasar yang kini mulai mengaum oleh api. Ia tidak lari, tidak bersembunyi. Matanya menatap lurus, telinganya bergerak mengikuti setiap suara. Ledakan kecil terdengar dari dalam pasar. Orang-orang menjerit. Beberapa pedagang yang baru datang langsung panik, berusaha masuk untuk menyelamatkan barang, tapi dihalangi penjaga dan warga yang lebih sadar bahaya. "Jangan masuk, sudah panas," teriak seseorang. Api merambat dari satu kios ke kios lain, menyambar kain, plastik, dan kayu tua yang kering. Atap seng memantulkan cahaya jingga, membuat pagi buta itu terlihat seperti senja yang salah waktu. Bawasti mencoba berdiri, kakinya goyah. Seorang warga membantunya duduk kembali. "Ibu jangan dekat-dekat," katanya. "Bahaya." Ia mengangguk lemah, matanya tetap tertuju pada sudut pasar tempat lapaknya berada. Di sana, api mulai menjilat bagian depan. Meja kecilnya sudah tidak terlihat jelas, hanya bayangan yang bergoyang di balik asap. Air mata jatuh tanpa ia sadari, bukan hanya karena kehilangan dagangan, tapi karena rasa hampa yang datang tiba-tiba. Tempat itu bukan sekedar lapak. Di sanalah ia menghabiskan hari-hari panjangnya. Di sanalah ia merasa masih berguna. Doni tiba-tiba bergerak. Ia berlari ke arah pasar, menyelinap di antara kaki orang-orang yang panik. Bawasti terkejut. "Don!" panggilnya dengan suara serak. Namun Doni sudah menghilang di balik asap. Bawasti berusaha bangkit, tapi ditahan oleh warga. "Ibu jangan," kata seseorang tegas. "Kucingnya biarkan saja." Kata-kata itu menusuk. Bawasti menggenggam tangan orang itu. Matanya memohon, "Tolong, dia kembali ke dalam." Tidak ada yang berani masuk. Panasnya terlalu kuat, api terlalu dekat, asap terlalu tebal. Di dalam pasar, Doni berlari rendah, menghindari lidah api yang mulai menjalar. Panas membakar bulunya, asap membuat matanya perih. Tapi ia terus bergerak, mengeong keras, suaranya tenggelam oleh gemuruh api. Beberapa pedagang yang terjebak mendengar suara itu. Mereka menoleh. Ada yang mengikuti arah suara, menemukan jalan keluar yang sebelumnya tertutup asap. Doni berlari lagi, kembali ke arah lorong utama lalu menghilang di balik kios yang runtuh sebagian. Di luar, Bawasti menunggu dengan dada yang terasa diremas. Setiap detik terasa panjang. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Doni di dalam sana. Ia hanya tahu kucing itu tidak mungkin masuk tanpa alasan. Api semakin membesar. Sirine pemadam kebakaran mulai terdengar dari jauh, tapi terasa sangat lambat. Terlalu lambat untuk menghentikan apa yang sudah terlanjur terjadi. Bawasti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Doanya keluar terputus-putus. "Ya Allah, lindungi dia." Dan di tengah suara api yang mengamuk, satu suara kecil masih terdengar. Datang dan pergi, seperti menolak untuk padam. Suara seekor kucing yang belum selesai menjalankan tugasnya. Api tidak lagi menjalar. Ia melompat dari satu kios ke kios lain, seperti tahu persis apa yang ingin ia lahap lebih dulu. Suara letupan kecil berubah menjadi dentuman yang membuat tanah bergetar. Asap hitam menggulung ke langit, menutup cahaya pagi yang seharusnya lembut.
Orang-orang berteriak memanggil nama. Ada yang menangis, ada yang memeluk karung dagangan sambil berlari. Ada yang berdiri mematung, tidak tahu harus kemana. Pasar yang biasanya riuh oleh tawar-menawar kini berubah menjadi lorong kepanikan. Mbah Wasti berdiri dengan tubuh ditopang 2 orang warga. Kakinya hampir tidak bisa menopang berat badannya sendiri. Matanya tidak berkedip, menatap bangunan yang dulu ia kenal, kini menjadi dinding api. "Itu lapak ibu," kata seseorang pelan, seolah takut menyakiti. Mbah Wasti tidak menjawab. Dadanya terasa kosong, tapi panas di wajahnya membuatnya sadar bahwa semua ini nyata. Ia mencoba melangkah maju, namun dicegah lagi. "Jangan, Bu!" teriak warga lain. "Atapnya bisa roboh." Dari dalam pasar suara runtuhan terdengar. Kayu patah, seng jatuh. Api menyembur lebih tinggi saat tabung gas kecil meledak satu persatu. Setiap ledakan membuat orang-orang berteriak dan mundur. Di tengah semua itu Doni belum kembali. Nama itu berputar di kepala Mbah Wasti. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Ia memandang ke arah lorong tempat Doni menghilang, berharap melihat bayangan orangnya itu muncul dari balik asap. Tidak ada. Petugas pemadam kebakaran akhirnya datang. Air disemprotkan, uap panas naik, bercampur dengan asap. Api sedikit tertekan, tapi masih jauh dari padam. Beberapa bagian pasar sudah hancur total. Mbah Wasti duduk terduduk di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar hebat. Di tangannya, selendang kecil yang tadi dikenakan kini basah oleh air mata dan keringat. Ia tidak menangis keras, hanya air mata yang jatuh tanpa suara. "Don," bisiknya berulang-ulang. Seorang petugas mendekat, berlutut di depannya. "Ibu, apakah ada keluarga yang terjebak di dalam?" Mbah Wasti menggeleng pelan. "Kucing saya," katanya lirih. "Dia masuk lagi." Petugas itu terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah pasar yang masih terbakar. Wajahnya berubah ragu. Ia ingin berkata sesuatu, tapi memilih diam. Api terus mengamuk. Setiap menit terasa seperti ujian baru. Orang-orang yang selamat mulai saling bertanya, memastikan siapa yang masih ada, siapa yang belum terlihat. Ada yang pingsan, ada yang duduk memeluk kepala. Mbah Wasti merasa dadanya semakin sesak. Pandangannya berkunang-kunang, dunia berputar. Ia hampir kehilangan kesadaran ketika suara mengeong terdengar samar dari arah pasar. Semua kepala menoleh. Suara itu kecil, lemah, hampir tenggelam oleh suara air dan api. Tapi bagi Mbah Wasti, suara itu seperti petir yang menyambar jantungnya. "Itu Doni," katanya sambil berusaha berdiri. Warga kembali menahannya. "Ibu, itu berbahaya." Namun suara itu terdengar lagi, lebih dekat, dari arah yang berbeda. Beberapa orang menunjuk. Di sela-sela asap, bayangan kecil terlihat bergerak tertatih. Tubuhnya kotor, bulunya kusam, langkahnya tidak lurus. "Itu kucing," teriak seseorang. Doni muncul dari balik runtuhan. Tubuhnya goyah. Ia berjalan beberapa langkah, lalu jatuh. Mbah Wasti menjerit kecil berusaha lepas dari pegangan warga. Api masih menyala di belakangnya. Pasar masih bergejolak. Tapi di tengah neraka itu, satu makhluk kecil akhirnya kembali. Dan Mbah Wasti tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Begitu Doni terlihat, dunia Mbah Wasti seperti berhenti sejenak. Semua suara bercampur menjadi dengung panjang di telinganya. Api masih mengaum. Air dari selang pemadam menyembur tanpa henti. Orang-orang berteriak memberi arah, saling mengingatkan, saling menarik agar tidak mendekat. Namun bagi Mbah Wasti, hanya satu yang ada di depan mata. Doni tergeletak di atas lantai pasar yang basah. Tubuhnya kotor oleh jelaga. Bulu orennya menghitam di beberapa bagian. Dadanya naik turun cepat, lalu melambat. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya tidak kuat. "Don," panggil Mbah Wasti dengan suara pecah. Ia melepaskan pegangan warga dan melangkah tertatih.
Kakinya terasa seperti bukan miliknya. Setiap langkah berat, seperti berjalan di atas lumpur panas. Seorang petugas mencoba menghalangi, tapi Mbah Wasti menatapnya dengan mata penuh permohonan. "Sebentar saja," katanya lirih. "Tolong." Petugas itu ragu. Api di sekitar masih menyala, tapi jalur menuju Doni relatif terbuka. Ia mengangguk singkat, lalu memberi isyarat agar cepat. Mbah Wasti berlari sekencang yang ia bisa. Nafasnya terengah, dadanya nyeri, kaki tuanya gemetar. Tapi ia terus maju, mengabaikan panas yang menyengat betisnya. Saat ia berlutut di samping Doni, air matanya langsung jatuh. Ia mengangkat tubuh kecil itu ke pangkuannya. Panas masih terasa di bulu kucing itu. Bau asap melekat kuat. "Mbah di sini," katanya berulang. "Mbah di sini, Don." Doni membuka mata setengah. Matanya tidak seterang biasanya, tapi ia masih hidup. Ia mengeong pelan, hampir tidak terdengar. Satu suara kecil yang membuat Mbah Wasti terisak. Ia memeluk Doni erat, melindungi kepalanya dengan selendang tipis. Api di belakang mereka kembali membesar. Petugas berteriak agar segera menjauh. Dengan bantuan 2 orang, Mbah Wasti dibawa keluar dari area pasar. Ia masih memeluk Doni, tidak mau melepaskannya. Tangannya gemetar, tapi pelukannya kuat. Begitu sampai di tempat aman, ia duduk di aspal panas. Doni diletakkan di pangkuannya. Seorang petugas medis datang, memeriksa nafas Mbah Wasti, lalu melihat kondisi Doni. "Kucingnya kena panas dan asap," katanya pelan. "Kita lihat dulu." Air dituangkan sedikit ke kain, lalu ditempelkan di tubuh Doni. Kucing itu bergerak pelan, membuka mulut, mencoba menarik nafas lebih dalam. Mbah Wasti mengelus kepalanya terus-menerus. Bibirnya bergerak tanpa suara, doa yang tidak terputus. Ia tidak peduli lagi pada lapak, tidak pada dagangan, tidak pada apapun yang terbakar di belakangnya. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai tenang perlahan. Api sudah mulai terkendali di beberapa bagian. Sirene masih berbunyi, tapi tidak lagi panik seperti tadi. Beberapa pedagang mendekat. Ada yang terdiam melihat Doni, ada yang menutup mulut, kaget. Ada yang berbisik pelan. "Itu kucing yang tadi lari-lari ya? Katanya dia bikin orang keluar." Kata-kata itu sampai ke telinga Mbah Wasti, tapi ia tidak menoleh. Fokusnya hanya pada nafas kecil yang masih bergerak di pangkuannya. Ia teringat semua hari ketika Doni diusir, semua kata-kata kasar, semua ancaman, semua tuduhan. Dan kini, kucing yang sama itu kembali dari api dengan tubuh yang hampir tidak kuat bertahan. Mbah Wasti menyadari satu hal pahit. Jika Doni terlambat sedikit saja, jika ia menyerah di tengah panas dan asap, mungkin banyak orang tidak sempat keluar tepat waktu. Air mata Mbah Wasti jatuh satu persatu, menetes ke bulu oranye yang kini kusam. Api masih menyala di kejauhan. Namun di pangkuannya, hidup kecil itu masih berjuang. Dan perjuangan itu belum selesai. Keadaan mulai sedikit lebih tenang. Api memang belum sepenuhnya padam, tapi semburan air sudah membuat nyala tidak lagi melompat liar. Asap masih tebal, namun arah angin membantu membuka beberapa sudut pasar. Orang-orang berdiri berkelompok, saling menghitung siapa yang selamat, siapa yang belum terlihat. Mbah Wasti masih duduk di aspal, memeluk Doni. Napas Doni terdengar pendek dan cepat. Tubuhnya hangat, terlalu hangat. Setiap kali Mbah Wasti mengusap punggungnya, ia merasa detak kecil yang melemah. "Bertahan ya, Don," bisiknya. "Sebentar lagi aman." Seorang petugas medis kembali mendekat. Ia menyarankan agar Doni dibawa menjauh dari asap sepenuhnya. Mbah Wasti mengangguk, lalu berdiri perlahan. Kakinya masih gemetar, tapi ia memaksakan diri. Namun, baru beberapa langkah, Doni bergerak. Tubuh kecil itu tiba-tiba menegang, kepalanya terangkat, telinganya berdiri. Matanya menatap ke arah lorong pasar yang masih gelap oleh asap. Ia mengeong pendek, lalu berusaha turun dari pelukan Mbah Wasti. "Jangan, Don," kata Mbah Wasti panik. Doni meronta lemah, bukan seperti tadi, bukan karena kesakitan.
Gerakannya terarah, seolah ia mendengar sesuatu. Sebuah teriakan samar terdengar dari dalam pasar. Bukan teriakan jelas, hanya suara tertahan, tenggelam oleh asap dan air. Beberapa orang tidak menyadarinya, tapi Doni mendengarnya. Ia jatuh ke tanah, lalu berlari tertatih kembali ke arah pasar. "Doni!" teriak Mbah Wasti. Warga mencoba menahan, tapi tubuh kecil itu sudah menyelinap di antara kaki orang-orang. Panas kembali menyergap saat ia mendekati area yang belum sepenuhnya aman. "Ada orang terjebak!" teriak seseorang menyusul. Suara itu membuat suasana kembali tegang. Beberapa petugas berlari mendekat. Air disemprotkan lebih deras ke arah lorong tempat suara berasal. Di dalam, Doni berlari rendah, tubuhnya hampir menyentuh lantai. Asap membuat penglihatannya kabur, panas membakar kulitnya. Namun, ia terus maju mengikuti suara yang ia dengar. Seorang pedagang tua terjebak di balik kios yang runtuh sebagian. Kakinya tertimpa kayu. Asap menyesakkan membuatnya tidak bisa berteriak keras. Saat ia hampir menyerah, suara mengeong terdengar dekat. "Kucing!" gumamnya lemah. Doni berdiri beberapa langkah darinya, mengeong keras, lalu berlari keluar lorong, kembali lagi, seperti memanggil. Pedagang itu mengerti, ia berteriak sekuat tenaga mengikuti arah Doni. Teriakan itu akhirnya terdengar oleh petugas. Beberapa orang berlari masuk dengan pelindung. Kayu diangkat, tubuh pedagang itu ditarik keluar, batuk-batuk hebat tapi hidup. Saat itu terjadi, Doni sudah tidak terlihat lagi. Mbah Wasti menunggu dengan dada berdebar. Waktu terasa melambat, setiap detik seperti ujian baru. Ia memandang ke arah lorong, berharap melihat bulu oranye itu muncul lagi. Api mulai mereda di beberapa titik. Asap perlahan menipis. Orang-orang bersorak kecil saat pedagang yang terjebak berhasil diselamatkan. Namun, Doni tidak kembali. Nama itu terus dipanggil Mbah Wasti. Suaranya habis oleh asap dan tangis. Tidak ada jawaban, tidak ada gerakan. Dan di saat pasar mulai terlihat lebih tenang, satu kenyataan perlahan merayap masuk ke hati Mbah Wasti. Mungkin kucing yang ia peluk tadi telah memberikan semua yang ia punya. Dan mungkin keberanian terakhir itu adalah harga yang harus dibayar untuk satu nyawa manusia yang selamat. Pasar mulai kehilangan suaranya. Api yang tadi mengaum, kini tinggal nyala kecil yang dipaksa padam oleh semburan air. Asap menipis perlahan, menyisakan bau gosong yang berat dan lengket di udara. Orang-orang berdiri terpencar, wajah mereka kotor oleh jelaga dan air mata. Mata kosong menatap reruntuhan. Mbah Wasti berdiri di tempat yang sama. Kakinya kaku, tangannya dingin. Dadanya seperti diikat kuat, membuat napas terasa sempit. Matanya tidak lepas dari lorong pasar tempat Doni terakhir kali menghilang. "Don," panggilnya lagi. Hampir tidak bersuara. Tidak ada jawaban. Petugas dan warga mulai menyisir bagian-bagian yang masih panas. Kayu dibalik, seng diangkat. Barang-barang yang dulu punya nilai kini tinggal sisa hitam yang rapuh. Setiap sudut diperiksa, bukan lagi untuk menyelamatkan dagangan, tapi untuk memastikan tidak ada makhluk hidup yang tertinggal. Mbah Wasti ikut melangkah masuk beberapa meter, ditemani seorang petugas. Panas masih terasa di lantai. Sepatu karat petugas meninggalkan jejak basah. Di dalam, cahaya matahari pagi masuk dari atap yang berlubang, jatuh miring ke lantai yang penuh puing. Di dekat lapaknya, yang kini hampir tak berbentuk, Mbah Wasti berhenti. Meja kecilnya roboh, wajan hitam tergeletak miring. Kain alasnya tidak terlihat lagi. Ia menutup mata sejenak. Kenangan datang tanpa diminta. Suara Doni yang mengeong tiap pagi. Tubuh kecil yang meringkuk di bawah meja. Tatapan mata kuning yang selalu menunggu. Seorang warga yang ikut menyisir tiba-tiba berhenti. Ia menunduk, lalu memanggil pelan. "Bu." Mbah Wasti membuka mata. Langkahnya terseret mendekat.
Di antara puing kayu dan kain gosong, ada sesuatu yang tergeletak diam. Tubuh kecil itu kaku, bulunya tidak lagi mengkilap. Orangnya yang dulu cerah kini tertutup jelaga. Dada itu tidak naik turun seperti sebelumnya. Mbah Wasti berlutut, tangannya gemetar hebat saat menyentuh punggung Doni. Panas masih tersisa, tapi tidak ada gerakan, tidak ada napas. "Don," bisiknya. Air mata jatuh tanpa suara. Ia memeluk tubuh kecil itu ke dadanya. Selendang hitamnya membungkus kepala Doni, melindunginya dari debu yang masih berjatuhan. Tidak ada jeritan, tidak ada teriakan. Tangis Mbah Wasti datang pelan, seperti napas yang bocor. Orang-orang di sekeliling terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Seorang pedagang yang tadi diselamatkan berdiri tak jauh dari sana. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam. "Kalau bukan karena kucing itu," katanya pelan, "saya tidak akan keluar." Kata-kata itu menyebar cepat. Warga saling menatap. Beberapa menutup wajah, beberapa menghela napas panjang. Mbah Wasti mendengar, tapi tidak menoleh. Baginya dunia telah menyempit menjadi satu pelukan terakhir. Ia teringat pagi-pagi sepi, hari-hari saat Doni diusir, nasi bungkus terakhir yang ia berikan tanpa tahu apa yang akan terjadi. Semua itu kini terasa seperti rangkaian kecil yang berujung pada satu pengorbanan besar. Di tengah reruntuhan pasar, Mbah Wasti duduk memeluk Doni. Tidak peduli panas yang masih tersisa, tidak peduli debu yang menempel di wajahnya. Ia hanya ingin memastikan kucing itu tidak sendirian di akhir perjalanannya. Dan di detik itu, rasa bersalah yang lama tertahan di dada banyak orang mulai menemukan bentuknya. Api telah mengambil banyak hal pagi itu. Namun, ia juga meninggalkan satu kenyataan yang tidak bisa dihapus. Bahwa makhluk yang paling sering diusir justru adalah yang terakhir bertahan untuk menyelamatkan orang lain. Pagi merambat naik dengan cahaya yang pucat. Api telah padam sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah rangka pasar yang menghitam, bau gosong yang masih menggantung, dan suara langkah pelan orang-orang yang berjalan tanpa tujuan. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi sirine, hanya hening yang berat. Mbah Wasti duduk di tepi pasar, memeluk selendang hitamnya yang kini kosong. Tubuh kecil Doni sudah dibawa menjauh oleh petugas, dibungkus rapi. Mbah Wasti mengangguk saat diminta. Ia tidak sanggup berbicara. Kata-kata seperti tertahan di tenggorokan. Di sekelilingnya, pedagang berdatangan. Ada yang selamat dengan luka ringan. Ada yang kehilangan seluruh dagangan. Ada yang berdiri lama di depan kiosnya yang tinggal rangka, menatap tanpa ekspresi. Percakapan pelan mulai terdengar. "Kalau tidak cepat teriak, bisa habis semua," katanya kucing itu yang lari-lari. "Iya, yang orange itu." Nama Doni berpindah dari mulut ke mulut. Bukan lagi dengan nada kesal, bukan lagi dengan ejekan. Kini disebut dengan suara tertahan, seolah menyebut sesuatu yang sakral. Pedagang tua yang tadi terjebak mendekati Mbah Wasti. Langkahnya pelan, kakinya masih gemetar. Ia berhenti beberapa langkah, lalu menunduk dalam. "Saya berutang nyawa," katanya lirih. "Kalau bukan karena dia, saya tidak keluar." Mbah Wasti menatapnya. Matanya sembab, bibirnya bergetar. Ia mengangguk kecil, lalu menunduk kembali. Tidak ada kebanggaan di wajahnya. Tidak ada rasa menang, hanya duka yang tenang. Beberapa orang lain ikut mendekat. Ada yang membawa air minum, ada yang menawarkan bantuan, ada yang sekedar berdiri, tidak tahu harus berkata apa. Seseorang berkata pelan, "Maaf ya Bu, dulu sering mengusir." Yang lain menyusul. "Kami tidak tahu." Kalimat-kalimat itu jatuh satu persatu. Tidak ada yang keras, tidak ada yang membela diri. Hanya penyesalan yang terlambat. Mbah Wasti mendengar semuanya, namun ia tidak menjawab. Dadanya masih penuh oleh satu kehilangan yang tidak bisa ditambal dengan kata maaf. Lapaknya tidak ada lagi. Meja kecilnya hangus. Wajahnya hitam dan penyok. Semua yang ia miliki dari pagi hingga sore selama bertahun-tahun lenyap dalam satu malam. Namun yang paling terasa bukan kehilangan benda,
melainkan sunyi yang tiba-tiba mengisi setiap sudut hidupnya. Biasanya saat ia duduk seperti ini, ada Doni di dekat kakinya. Biasanya ada mata kuning yang menatap tenang. Kini tidak ada. Ia memandang lorong pasar yang sudah terbuka, tempat Doni dulu mondar-mandir, tempat ia sering duduk menunggu, tempat ia terakhir terlihat berlari masuk ke asap. Angin pagi bertiup pelan, membawa abu kecil yang menempel di kerudungnya. Mbah Wasti menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Terima kasih," bisiknya tanpa suara. Pasar memang selamat dari korban besar. Banyak nyawa terselamatkan. Api berhasil dihentikan sebelum merembet ke pemukiman. Namun di hati Mbah Wasti, satu bagian telah ikut terbakar dan tidak akan kembali. Dan di hati banyak orang, satu pelajaran pahit mulai tumbuh. Bahwa selama ini, mereka salah menilai, salah melihat, salah memperlakukan makhluk yang mereka anggap tidak berarti. Doni telah menghilang dari pasar. Namun jejaknya tertinggal di setiap langkah orang yang pulang hari itu. Beberapa hari setelah kebakaran, pasar tidak lagi ramai. Tidak ada suara tawar-menawar. Tidak ada aroma gorengan pagi. Yang tersisa hanya rangka bangunan hitam, papan seng yang melengkung, dan jejak langkah orang-orang yang datang sekadar melihat apa yang masih bisa diselamatkan. Mbah Wasti datang pagi itu, dengan langkah pelan. Kerudung hitamnya masih sama. Sandalnya masih yang lama. Tangannya membawa kantong plastik kecil berisi bunga sederhana yang ia petik dari tepi jalan. Tidak banyak, hanya cukup untuk satu tempat. Ia berdiri di dekat bekas lapatnya. Matahari pagi jatuh miring, menyinari lantai yang dulu menjadi tempat Doni tidur dan menunggu. Mbah Wasti berjongkok perlahan, lalu menaburkan bunga itu satu persatu. "Mbah sudah datang, Don," bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara kecil yang biasa menyambut. Namun angin pagi terasa lembut, menyentuh wajah tuanya seperti usapan halus yang familiar. Sejak kebakaran itu, hidup Mbah Wasti berubah. Ia tidak lagi berjualan. Tubuhnya terlalu lelah untuk memulai lagi. Namun orang-orang mulai datang ke rumahnya. Membawa nasi, membawa lauk, membawa kabar. Ada yang menawarkan bantuan. Ada yang sekadar duduk menemani. Pedagang yang dulu mengusir kini menunduk saat bertemu. Bukan karena takut, tapi karena tahu mereka pernah salah. Tidak ada lagi kata kotor tentang kucing. Tidak ada lagi ejekan tentang lapak di ujung pasar. Nama Doni menjadi cerita yang terus diulang. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pengingat. Tentang pagi buta, tentang tarikan celemek, tentang suara mengeong yang memecah sunyi sebelum api membesar. Mbah Wasti tidak pernah membesar-besarkan cerita itu. Jika ada yang bertanya, ia hanya berkata pelan. Dia hanya melakukan apa yang ia bisa. Di rumah kecilnya, Mbah Wasti sering terbangun subuh. Kebiasaan lama belum hilang. Ia duduk di tikar, menatap sudut ruangan tempat Doni dulu tidur. Kadang ia tersenyum kecil. Kadang matanya berkaca-kaca. Tidak ada lagi suara mengeong. Tapi rasa hangat itu masih tinggal. Suatu pagi, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Doni duduk di bawah meja pasar. Bulunya kembali bersih dan cerah. Ia menatap Mbah Wasti lalu mengeong sekali, lembut, seperti pamit. Saat Mbah Wasti terbangun, dadanya terasa ringan. Tidak sesak seperti hari-hari sebelumnya. Ia duduk lama, lalu berdoa. "Ya Allah," bisiknya. "Terima kasih sudah menitipkan dia pada Mbah." Mbah Wasti tahu, hidup tidak selalu adil. Tapi ia juga tahu kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Kadang ia datang dalam bentuk yang tidak disangka. Kadang melalui makhluk yang paling sering diremehkan. Pasar itu mungkin akan dibangun kembali. Lapak baru akan berdiri. Orang-orang akan kembali berjualan. Namun satu hal tidak akan pernah sama. Setiap kali orang melangkah di sana, mereka akan ingat bahwa pernah ada seekor kucing orange kurus yang tidak pernah punya apa-apa, kecuali keberanian dan kesetiaan. Dan bagi Mbah Wasti, meski kini ia berjalan sendirian, ia tahu satu hal pasti. Ia pernah dicintai sepenuh hati.
oleh makhluk kecil yang memilih api agar orang lain bisa pulang dengan selamat. Syabat hikmah kolbu. Kadang Allah mengajarkan kita bukan lewat suara yang keras, bukan lewat orang yang dihormati, melainkan lewat makhluk kecil yang sering kita remehkan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa nilai seseorang atau seekor makhluk tidak ditentukan oleh rupa, harta, atau tempatnya berdiri, tetapi oleh ketulusan dan keberanian saat dibutuhkan. Kebaikan yang ikhlas, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawasau bil haqqi. Wa tawasau bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih peka, lebih berbelas kasih, dan tidak mudah menghakimi siapapun. Cerita ini bersifat fiktif dan dibuat semata-mata sebagai pelajaran hidup agar kita bisa mengambil hikmah dan memperbaiki diri. Jika Anda merasa tersentuh, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang insya Allah penuh makna dan pengingat hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.